Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang LMS yang saya buat. Oke, jadi di sini saya menggunakan Google Classroom. Kenapa? Karena Google Classroom itu adalah platform pembelajaran daring dari Google yang tentunya gratis ya, dan bisa digunakan untuk mengelola kelas, mengumpul tugas, membagi materi, serta memudahkan komunikasi antar guru dan siswa. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti kayak Google Drive, Google Dokumen, Slide, dan Gmail, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terorganisir dan efisien. Jadi lebih mudah untuk guru juga untuk memasukkan materi, menambah nilai seperti itu. Nah, di sini langsung saja dari tatanan kelas ini dimulai dengan pembukaan lalu dilanjut dengan 3 pertemuan. Ya, coba kita masuk sebagai ini saja. Nah, di sini ada 3 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama kita langsung mulai dengan pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita hanya fokus dengan hafalan kosakata saja karena anggap saja ini pertemuan pertama. Jadi tentunya hafalan kosakata itu sangat penting untuk melanjutkan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Mungkin dari kitabah, dari kalam, istima, itu hafalan itu akan menjadi hal yang sangat utama, harus didahulukan seperti itu. Jadi di sini kita fokus terlebih dahulu pada hafalan kosakata. Jadi siswa diperintahkan untuk menghafalkan kosakata yang telah disediakan. Di sini ada 25 kosakata. Lalu ketika sudah selesai menghafalkan, sudah siap, langsung dilanjutkan dengan uji kompetensi 1. Di sini kita bisa melihat seberapa kuat, seberapa baik hafalan siswa dalam menghafalkan kosakata yang telah kita berikan seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan Google Formulir. Nah, jadi di sini langsung ada soal pilihan ganda. Jadi bisa langsung dipilih. Jadi di sini sudah ada rekap-rekapannya. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan, itu langsung akan terekap nilainya, langsung masuk ke Google Formulir. Nanti di sana akan kita jelaskan mengenai penataan nilainya. Nah, terus yang kedua, kita di pendahuluan kedua kita menggunakan video dari YouTube. Nah, di sini pembelajaran yang kedua ini adalah pembelajaran istima dan kalam. Nah, jadi murid diminta untuk mendengarkan pembelajaran yang ada, yang telah disediakan. Nah, lalu diperintahkan juga untuk menirukan. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, mendengarkan pasif, tapi juga mendengarkan aktif. Dari mendengarkan dan menirukan dari apa yang diucapkan kan. Nanti ada istimewa itu kan pelafalan yang sesuai dengan tatanan bahasa Arab seperti itu ya. Tatanan dengan makharijul huruf gitu kan ya. Jadi siswa itu diminta untuk mengikuti apa yang telah diucapkan. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi juga mengikuti. Nanti ketika sudah paham dari materi yang dijelaskan di YouTube itu, nanti langsung lanjut ke uji kompetensi 2. Nah, di uji kompetensi 2 ini kita siswa ditugaskan untuk membuat kalimat karena ini masuk pada kalam. Jadi siswa harus bisa membuat kalimat dari kosakata yang telah ditentukan di atas, minimal 5 dari kosakata di atas ini digunakan. Lalu membuat satu paragraf kalimat saja. Nah, satu paragraf lengkap lah ya intinya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa seberapa paham siswa tentang kalam gitu, seberapa mahir dalam pembelajaran kalam seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada materi 3 dan di sini kita fokus hanya pada qiraah saja. Nah, di sini ada teks Arab, teks qiraah tapi kayaknya lagi error jadi nggak kelihatan di sini. Nah, di sini ada teks qiraah harusnya, terus di bawahnya ada artinya. Jadi siswa itu disuruh untuk menganalisis, diminta untuk menganalisis teks qiraah lalu memahaminya. Ketika sudah dipahami langsung lanjut ke uji kompetensi 3. Nah, di sini sama kita juga menggunakan Google Formulir di sini. Jadi di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai teks yang tadi sudah difahami. Di sini ada teksnya, teksnya tadi seperti ini. Ketika sudah difahami dan dianalisis, nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman siswa terhadap teks seperti itu. Jadi hanya tentang pemahaman siswa antara maksud teks yang dibaca seperti itu saja. Nah, di sini yang terakhir kita akan masuk ke pembagian fitur dari Google Classroom sendiri. Ini ada fitur langsung ketika soal tadi kan ada di pertemuan 1 dan pertemuan 3 itu menggunakan Google Formulir. Nanti nilainya akan langsung masuk ke seperti ini. Nah,
Jadi langsung kedetek di sini, jadi akan lebih efisien seperti itu. Nah, jadi nanti nilainya akan terkumpul di sini. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.